Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Juma. Iya, makasih saudara. Jadi kedatangan Islam kemudian tidak lain hanyalah meluruskan kemudian kisah yang ada pada Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa itu dibuat terluntah, ya. Nabi Isa kemudian terlantar datang kepada umat yang kemudian tidak menganggap dirinya. Jangankan menganggap dirinya Tuhan, dianggap sebagai Mesias atau Rasul itu ditolak. Sehingga tidak mungkin kemudian ada pengajaran yang positif yang bisa dipertanggungjawabkan berasal dari sana. Terkecuali ajaran segolongan manusia memiliki kepentingan yang mendudukkan dia dengan berbagai macam propaganda untuk mendudukkan Yesus ini sebagai Tuhan. Tapi di tempat di mana dia diutus itu dibenci dan dibuatkan sebuah kitab bernama Talmud, lalu diceritakan secara tidak senonoh terkait oknum tersebut. Tidak sampai di situ saja, sebagian orang Farisi kemudian mengambil cerita tentang beliau, lalu kemudian menjual kepada penganut ajaran atau aliran kepercayaan penyembahan terhadap dewa yang nuzul menjadi manusia. Maka lahirlah konsep Katolik. Nah, di sini Islam datang kemudian untuk meluruskan semua yang dibengkokkan terhadap oknum yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah. Nah, sehingga kami sebagai seorang Muslim kemudian ingin menyatakan bahwa kedatangan Islam itu membersihkan Nabi Isa yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap dirinya. Termasuk mati digantung di atas pohon, itu adalah sebuah penghinaan. Itu adalah sesuatu yang sangat mencelah seorang nabi, sehingga itu tidak dibenarkan baik menurut wahyu maupun menurut akal. Karena itulah perlu diketahui bahwa meskipun kita ribut tentang penyaliban, kita harus tahu bahwasanya ada kekuatan yang sangat luar biasa dari alam kegelapan yang men-setting cerita ini sehingga miliaran manusia kemudian meninggalkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi menuju kepada penyembahan terhadap ciptaan. Itulah Paulus. Pauluslah yang kemudian men-setting semua cerita tersebut. Kita harus tahu komponennya. Pertama, Paulus memiliki murid bernama Lukas. Kemudian Paulus men-setting seseorang bernama Petrus. Petrus juga memiliki seorang murid bernama Markus. Dari kekuatan inilah kemudian muncul doktrin dan dogma Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka semua upaya digerakkan untuk supaya manusia terhipnotis bahwa penyaliban yang terjadi itu adalah cakupannya untuk penyelamatan. Padahal sesungguhnya yang harus menjadi pijakan kita dalam berdialog adalah makhluk apa yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai Yesus. Ketika dia ke Damsyik, ada makhluk yang datang kepadanya. Siapakah engkau Tuhan? Makhluk itu berkata, aku adalah Yesus. Nah, ini biang keroknya. Ini ujung pangkalnya. Makhluk apakah yang datang kepada Paulus ini? Apakah dia benar-benar Yesus atau justru dia adalah Lucifer? Dia adalah iblis yang datang menyesatkan manusia melalui perantaraan tangan Paulus. Untuk itu saya mengajak teman-teman sini untuk saling mencari siapa makhluk yang mengaku akulah Yesus ini. Silakan. Ya. Kalau saya kan umat biasa, Bang Juma. Ya. Saya kan umat, bukan seorang pengrajin baca kitab suci. Cuma saya tadi kebetulan
tiba-tiba semangat mau berdiskusi dengan Bang Nandar sama teman-temannya tadi. Mengenai pertanyaannya Bang Juma, siapakah yang bercakap dengan Paulus ini? Siapakah engkau, Tuhan? Ini kan yang Bang Juma kejar, saya juga kejar. Kira-kira siapa ini? Tetapi saya mau katakan Paulus ini kan sebenarnya orang pemberontak juga, orang penjahat juga pada zaman itu, kalau saya tidak salah baca. Tapi dari situ Paulus mulai bertobat bahwa yang berinteraksi sama dia tadi ini Yesus benaran. Itu kalau menurut saya, kalau memang salah ya mohon dikoreksi, mohon diluruskan, karena Bang Juma kan lebih tahu. Saya kan baru saja tadi ini mau belajar seperti itu. Oke. Iya. Jadi kita kembali ke Yesus dulu. Ketika kita bertanya kepada Yesus, andai kita hidup sezaman dengan beliau, kita tanya, Saudara Yesus, aku ingin tanya, ini anggaplah kita sebagai murid. Ya. Kapankah kedatanganmu yang kedua? Setelah kamu terangkat ke bumi, kedatanganmu yang kedua itu kapan? Maka Yesus akan memberikan petunjuk di dalam Matius 24, aku datang nanti, ketika kemudian timur sampai ke barat. Kedatanganku nanti untuk yang kedua kalinya, aku beri tanda, yaitu seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatanganku untuk yang kedua kalinya. Apakah itu sudah terjadi? Dari sejak abad pertama sampai sekarang, apakah itu sudah pernah terjadi? Ada cahaya dari timur sampai ke barat, kemudian dengan ditandai turunnya sosok Nabi bernama Isa atau bernama Yesus. Apakah itu sudah terjadi? Ya, kalau itu secara kasat mata kan memang belum. Tetapi kalau pemahaman saya sebagai Katolik, ya mungkin kedatangan kedua itu dia caranya bukan, pasti cara-cara lain ya, dengan cara-cara lain. Kedatangan kedua itu mungkin sebagai imam Katolik itu ya ketika seseorang yang dalam sakratul maut sudah mau menghabisi napasnya, tiba-tiba tertolong lagi, artinya dapat kesembuhan lagi. Itulah mungkin kedatangan kedua kalau menurut saya sebagai Katolik, cara memahaminya seperti itu Bang Juma. Iya. Iya, okay. itu saya cara memahami seperti itu. Kedatangan keduanya seperti itu. Ketika orang sudah dalam sakratul maut atau sifatnya mendadak sekali, mau menghabisi napasnya, lalu dia selamat lagi. Itu dari saya mungkin cara memandangnya, memahaminya seperti itu. Ya, baik. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan bahwa kedatanganku yang kedua itu ditandai dengan adanya kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu disampaikan di dalam Matius 24. Nah, sekarang permasalahannya adalah, yang pertama, Yesus memberikan kode kepada pengikutnya. Tanda kedatanganku yang kedua adalah seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatanganku yang kedua. Oleh karena itu kata Yesus, camkanlah aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab kata Yesus, kedatanganku ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur ke barat. Pertanyaannya, berarti siapa yang datang kepada Paulus ini? Karena Yesus mengatakan jangan percaya.
ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun lagi. Paulus mengaku bertemu Yesus pada saat dia ke Damsik. Ada suara yang dia dengarkan, akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti yang datang kepadanya adalah Yesus. Berarti itu kedatangan yang kedua. Sementara kedatangan keduanya nanti itu adalah berakhir dengan kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Nah, lalu kenapa ada pengakuan seorang Paulus bertemu dengan Yesus? Ini siapa yang datang kepada Paulus ini? Silakan. Ya, ini tadi yang kata Yesus kedatangan keduanya itu di Matius berapa, Bang Juma? 24 nomor 27 dimulai dari satu perikop data nomor 15-nya. Ada pembinasa keji yang kemudian mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, itu perlu diketahui. Ya, Matius berapa tadi? 24. 24 satu perikop dari nomor 15 sampai nomor 27. Ya, pengkhotbah tentang akhir zaman ya. Betul. Permulaan ini perikopnya bagaimana ini? Perikop dari Matius 24, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Waduh, ini beda perikopnya, Bang. Matius 24 nomor 15. Matius 24. Matius 24 nomor 15. Iya, sampai nomor 27. Dan Mesias palsu. Oh iya. Betul, siksaan Mesias palsu. Kalau saya ini orang terbelajar, Pak Bang Juma, bosku. Ini dari Matius ini kan belum, dari bacaan ini kan belum sampai ke peristiwa penyalipan, kebangkitan, dan penampakan. Jadi saya juga orang terpelajar untuk memahami ini lebih dalam dengan jelasnya mengenai alarm yang diterima oleh Paulus ini ketika dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Nah, lalu seperti yang Bang semua sampaikan, siapa makhluk ini? Tapi dia mengaku, saya Yesus yang kau aniaya. Nah, artinya ini saya sendiri yang bisa, artinya pribadi saya, bukan mewakili semua umat Katolik, bukan mewakili semua orang Kristen, bukan. Kalau saya sendiri melihat reaksi Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Artinya di sini Yesus itu menampakkan diri kepada Paulus itu supaya Paulus itu bertobat, berhenti dari kejahatannya, sehingga Yesus bisa memilih dia untuk menyampaikan lagi peristiwa kebangkitan dan kisah-kisah selanjutnya ke depannya itu seperti apa, sehingga orang-orang di Korintus, di mana itu bisa mengetahui hal kebangkitan ini, seperti itu. Kalau mengenai kedatangan kedua, saya memberikan jawaban pribadi saya untuk Bang Juma itu bukan hanya lewat kilat memancar dari ujung timur ke ujung barat, tapi ada hal-hal lain yang bisa dialami semua manusia, baik yang mau percaya Yesus maupun yang tidak percaya Yesus, kalau Yesus itu Tuhan. Karena itu setiap manusia pasti mengalami itu. Siapa saja, baik itu Muslim mau Protestan, Katolik, ketika dia sudah dalam sakratul maut, tiba-tiba dapat lagi pernapasan lagi, hidup lagi, sembuh lagi, selamat lagi. Ya, itulah pandangan saya mengenai kedatangan Yesus yang kedua. Begitu saja abangku dari saya. Ya. Jadi gini, saudara. Yesus ketika datang yang kedua kalinya itu tidak datang dalam bentuk roh dan tidak akan datang dalam bentuk suara saja. Ya. Yesus akan datang dengan fisiknya, dengan postur kemanusiaannya. Diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia akan datang seperti kamu lihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit dengan jasadnya, maka kedatangannya kedua kali dia datang dengan jasadnya pula, bukan dengan roh, bukan dengan suara. Begitu, ya, bukan seharusnya begitu toh, tapi dia hanya tadi kedatangan keduanya itu bertanda kilat. Jadi di situ yang kita harus gali, kita harus cari tahu begitu. Ya, berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Ya, kalau yang merespon pertanyaan Paulus, siapakah engkau, Tuhan? Nah, lalu kalau yang menjawab Yesus, berarti di ayat ini juga saya harus akui bahwa yang menjawab itu Yesus, bukan makhluk yang berpura-pura mengatasnamakan Yesus, seperti itu. Ya, inilah yang kita harus kupas tuntas. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah Yesus? Sedangkan iblis jangankan menyamar sebagai manusia, menyamar sebagai malaikat aja bisa. Ketika dia datang kepada Paulus suara ini, di situ dia tidak menyamar sebagai manusia, sebagai Tuhan. Dia tidak menyamar sebagai malaikat, tetapi dia menyamar sebagai manusia. Manusia Yesus. Apa buktinya? Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Jawabku, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, manusia Nazaret. Berarti suara ini mengaku sebagai manusia. Iya. Nah, sedangkan di dalam Bible dikatakan iblis bisa berubah menjadi malaikat terang. Apalagi kalau hanya sekedar menjelma menjadi manusia. Dia mengaku, akulah manusia Yesus dari Nazaret yang kau aniaya. Sekarang permasalahannya adalah, bisakah iblis menyamar sebagai manusia? Bisa kan? Kalau iblis mungkin, saya jawab pertanyaan itu kayaknya iblis bisa menyamar jadi manusia, mungkin bisa. Tetapi mohon maaf Bang Juma, bosku, kalau respon pertanyaannya Paulus tadi itu mengenai akulah Yesus yang kau aniaya itu, itu kalau saya memandang itu Yesus betul yang menjawab. Tetapi kalau Bang Juma masih wajib. Bang Juma masih bilang ini harus dicari tahu kebenarannya, ini siapa, sosok siapa, makhluk siapa, sehingga orang Roma itu bisa 100% kan bahwa ini Yesus itu. Dia Yesus yang terlalu cakap-cakap. Itu harus, karena Anda sebagai Katolik harus memperjuangkan itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah kata Yesus, ketika ada orang yang mengaku, atau suara mengaku, atau roh mengaku bahwa dia yang ditemui, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan adanya kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Pertanyaan saya, ketika suara ini datang, akulah Yesus, apakah ada sinar menyambar dari timur sampai ke barat pada saat itu? Boleh saya jawab? Silakan. Iya, kalau saya jawab itu antara kilat dengan suara ya. Kalau untuk suara itu menandakan memberikan pengampunan dan pertobatan kepada Paulus, sehingga kemanusiaannya Paulus yang pada saat itu menjadi penjahat yang menyalibkan ribuan orang bisa berhenti menjadi seorang penjahat. Kalau kedatangan kedua kalinya yang kilat dengan tanda sebagai kilat dari timur sampai ke barat itu kita bisa mendefinisikan ke sebuah
fenomena alam kah atau ya seperti itulah, tsunami kah atau bagaimana, mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau untuk memperbaiki pola pikir orang atau mempertobatkan orang, mungkin cara Tuhan seperti tadi yang dimaksud tadi. Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Nah, makanya Yesus langsung menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, dari situlah Paulus mungkin mulai sadar, oh ternyata seperti ini cara Tuhan mengampuni dan mengasihi kembali kita ciptaannya, seperti itu. Itu jawaban saya, jawaban bukan berdasarkan data, tetapi jawaban sebagai iman, keyakinan saya. Seperti itu, Bang. Oke, baik, saya hargai. Jadi satu hal yang perlu dipahami di sini adalah kita beragama itu harus mengedepankan akal. Kalau mau selamat, hal-hal yang tidak rasional itu dibuang, dikubur. Jangan ego terhadap sebuah keyakinan kalau keyakinan itu justru menghantarkan kita menjadi bego. Yesus mengatakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Nah, sekarang kenapa Anda percaya kepada Paulus? Sedangkan nasihat Yesus, jangan kau percaya. Sedangkan Paulus ini kita tidak tahu dia siapa. Bapaknya kita tidak tahu siapa, ibunya siapa. Seketika kemudian mengaku bertemu dengan Yesus. Kenapa orang Kristen percaya, sementara orang Yahudi tidak percaya? Kita yang jauh-jauh dari zaman Paulus, zaman Yesus percaya. Sementara orang yang hidup sesama dengan Yesus tidak percaya dengan Paulus. Ini aneh. Ternyata makhluk yang datang kepada Paulus itu berhasil kemudian mencengkeram miliaran manusia. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus mengatakan, adalah benar yang engkau katakan, supaya aku berdoa kepada Bapa untuk meminta. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, ketentuan dan keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Yohanes 14 nomor 16. Yohanes 16 nomor 7 adalah betul jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran, roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Artinya Yesus menerangkan setelah dia pergi akan datang seorang penolong lain. Sedangkan yang terjadi terhadap Paulus, yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Sementara Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh penghibur. Mana yang benar? Yesus yang berbohong atau Paulus yang kerasukan setan? Karena Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah roh penghibur, manusia penolong lain. Seorang penolong yang datang setelahku. Tetapi yang datang setelah Yesus ternyata menurut Paulus adalah Yesus itu sendiri. Kalau betul yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus itu sendiri, maka Yesus adalah pembohong, pendusta. Karena ternyata yang datang setelah dia pergi adalah dia sendiri kembali. Tapi kalau ternyata tidak, yang datang itu bukan Yesus, maka jelas yang datang kepada Paulus itu adalah iblis. Iblislah yang kemudian mengajarkan konsep-konsep yang ada di dalam ajaran Kristen. Nah, untuk mengetahui itu iblis atau bukan, maka kita perlu mendeteksi apakah ajaran Paulus ini berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Itu untuk mendeteksi apakah yang datang ke Paulus ini adalah setan atau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Maka kita harus melihat bagaimana ajaran Yesus ketika dia ada di tengah-tengah Bani Israel, dan bagaimana ajaran Paulus setelah ia didatangi oleh roh yang mengaku sebagai Yesus. Coba Anda bandingkan. Menurut Yesus, yang harus menjadi korban di atas tiang sebagai penebus salah itu dirinya atau hewan? Di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam.
Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Matius 8 nomor 4. Berarti Yesus mengajarkan bahwa korban itu korban hewan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Tapi Paulus mengajarkan Yesus dengan darahnya, dengan dagingnya lah yang dipakai untuk menebus dosa. Ini bukti bahwa yang datang kepada Paulus bukanlah Yesus. Itu bukti kecil. Nanti kita akan buktikan yang lebih besar, bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, bukan Yesus. Silakan. Oke, Bang Zuma, nanti kita lanjut lagi. Mungkin ada teman yang baru naik ini perah Islam atau apa itu, mau ganti topik dengan teman-teman yang lain. Masih Ya, ada. silakan Bang. Kita lanjut lagi. Saya cuma warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin minta sedikit pendapat dari saudara terkait dengan apa yang saya sampaikan ini. Apakah saudara bisa menyadari secara akal, bukan secara dogma, bahwa adanya tanda tanya besar siapa makhluk yang datang kepada Paulus ini? Atau sama sekali apa yang saya jelaskan ini Anda tidak paham, atau Anda paham tetapi karena bertentangan dengan doktrin maka Anda kemudian bingung untuk menjawabnya? Silakan. Kalau saya sudah jawab tadi, kayaknya kalau saya sebagai pribadi, sebagai orang Katolik, jawaban saya itu tidak mewakili semua umat Katolik, tapi jawaban saya itu mewakili diri saya. Yang datang kepada Paulus ini ya Yesus. Boleh Anda berikan satu bukti saja bahwa yang datang itu adalah Yesus? Nah, ini kalau begitu harus pakai data lagi. Iya, silakan. Saya tunggu, enggak apa-apa. Iya, gimana ini bacanya? Saya mau dapat dari mana ini? Sabar ya, tunggu dulu. Silakan. Itu tadi kisah para rasul berapa ya? Bukti akurat bahwa yang datang itu adalah Yesus. Silakan. Ya, sabar dulu ya. Iya. Ya, sambil nunggu saya sapa dulu ini Hansen Muslim apa Kristen? Hansen sama Room Exegesis, Muslim apa Kristen? Ya, selamat malam Bang Bang Kian. Selamat malam. Dari Kristen ya, Bang Room Exegesis. Iya, betul, dari Kristen. Baik, di mute dulu ya, tunggu Bang Niden dulu ya. Terus Hansen, Muslim apa Kristen Hansen? Oh, nggak ada suara, saya gantiin sama Kristen yang lain. Lanjut Bang Niden. Iya, Bang Juma tadi yang ayat itu ayat berapa? Kisah berapa? Yang mana, Bang? Yang tadi Paulus Kisah 22 nomor 8. Oh, kisah 22 nomor 8 ya. Paulus, ini perikopnya Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Ya. Nomor 8, jawabku. Artinya Paulus yang menjawab ya. Atau bagusnya baca dari ayat 6 nih. Boleh, silakan. Ya, bagusnya baca dari ayat ke-6-nya, dua ayat 6. Tetap dalam perjalanan. Tapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suara-suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, artinya jawabku berarti jawabnya Saulus. Siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Ini bacanya sampai di sini saja, tidak boleh saya teruskan. Kalau Boleh, silakan aja. Ya, jadi abang boleh tanya dibaca tadi, lagi. ya, jadi
jawaban saya tadi, jawaban yang saya sudah jawabkan ke Bang Juba juga. Jadi pengakuan siapakah engkau di sini? Jawabnya kan akulah Yesus. Jadi jawaban aku ke Abang, Yesus juga yang menjawab ini. Yesus orang ini yang tadinya ini bercakap ini Yesus, bukan eh, roh-roh lain. Seperti itu. Siapa tahu ada Itu yang Ya. saya tanya, dari mana kita tahu bahwa itu adalah Yesus? Sebegitu gampangnya Paulus membunuh, menganiaya, habis itu berjalan ke Damsi, lalu ketemu dengan Yesus, lalu merubah firman Tuhan, lalu mengajarkan tentang konsep, lalu membuat sebuah 13 buku. Sebegitu gampangnya, hanya dengan mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Seketika dia menjadi rasul. Kita buktikan dulu dong, bahwa yang datang kepadanya itu betul-betul Yesus. Apa pembuktiannya bahwa yang datang itu adalah Yesus? Hanya karena dia mengatakan akulah Yesus gitu. Hanya sekedar ada suara akulah Yesus. Lantas kita mengatakan bahwa yang datang itu Yesus. Lantas kita percaya. Sedangkan kita tidak ngerti Paulus ini siapa? Orang dari mana? Siapa nama bapaknya? Siapa nama ibunya? Kok tiba-tiba bisa secara frontal merubah semua firman Tuhan? Bahkan dia mengatakan firman Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah sampah. Makhluk apa ini yang datang kepada dirinya? Ini yang kita mau tahu. Kalau hanya sekedar mengaku Paulus, mengaku Yesus, maka besok-besok ada orang mengaku aku bertemu dengan Yesus. Bahaya itu. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 24, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab nanti kedatanganku ditandai dengan kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Paulus tidak mengalami itu. Malah yang Anda sebutkan tadi itu, saudara, adalah tsunami dan seterusnya. Ayo, ini harus kita buktikan. Anda kan sudah mengatakan kalau yang seperti itu sebagai Katolik saya akui bahwa yang datang adalah Yesus. Mohon sebagai Katolik buktikan kepada saya bahwa betul-betul yang datang itu bukan hanya sekedar suara saja, tetapi memang betul-betul Yesus. Ayo, dengan cara apa saudara bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus? Silakan. Kalau saya bisa buktikan ini di ayat ke-6-nya. Kalau itu Yesus karena bercahaya kan, cahaya, kilat yang bercahaya dari ujung ke ujung kan tadi di bacaan lain itu kan memancar kilat dari ujung timur ke ujung barat. Jadi koneknya ayat tadi dengan kisah para rasul ini di ayat 6-nya, tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit. Ya, itu ini saya pribadi, Bang Juma dan teman-teman, saya pribadi saya bisa mengaminkan dan mengiyakan kalau ini Yesus. Terserah nanti teman-teman yang lain mau berbeda silahkan, tetapi secara individual saya tetap meyakini bahwa ini Yesus karena dia sudah berjanji kedatangan kedua kalinya itu memancarkan kilat yang bercahaya dari ujung timur ke ujung barat. Makanya saya ketemu secara pribadi saya ketemu ayatnya di sini, ayat 6. Kisah Rasul 22 ayat 6 ini sampai 9 ini seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lain Rom Eke atau bagaimana? Mau jawab silahkan, kita diskusi santai. Silakan, karena jelas. Ya baik, mungkin Bang Rom Exegesis mau menambahkan, silakan. Oke, terima kasih buat waktunya Bang. Suaranya di-up sedikit Bang, nggak kedengeran. Begini jelas Bang. Jelas begini. Halo? Gedein dikit Bang. Begini jelas. Baik, silakan. Oke. Iya, sebelum saya mau menanggapi apa yang jadi pertanyaan Bang Zuma, salam kenal dulu buat semuanya ya. Iya Bang, salam kenal Bang. Iya, terima kasih Bang Zuma. Siap. Saya sudah banyak mendengar tentang Bang Zuma orang yang bijaksana. Aduh, mohon maaf, Gurunda kedengaran gak suara dia sama Gurunda? Iya, kencang suaranya. Kecil. Oh kencang, oh baik. Jelas, Lanjut Pak. jelas Bang Zuma ya. Iya, siap.
Ya, yang saya tahu Bang Zuma pernah berdiskusi dengan Joshua Tewu, lalu kemudian sama pendeta-pendeta yang lain, nama beton yang lainnya. Iya bang, iya bang. Saya tertarik ketika Bang Zuma ada di Komal ini. Saya mampir di Komal ini, saya pengen naik, saya pengen berdiskusi dengan Bang Zuma juga. Nah, terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan Bang Zuma tadi untuk dijawab, khususnya oleh kita yang dari Kristen ya. Nah, pertama-tama saya mau bilang begini, bahwa apa yang sedang Bang Zuma pertanyakan ke kita itu adalah pribadi yang bagi kami dia adalah Tuhan. Yesus yang menyatakan diri kepada Paulus itu, dia bukan manusia biasa seperti kita, tapi yang kami percayai bahwa Alkitab menulis, Alkitab mencatat bahwa dia adalah Allah yang berkenosis menjadi manusia dan menjadi sama dengan kita, lalu kemudian mati, bangkit hari ketiga dan naik ke surga. Nah, dia itu yang menyatakan diri kepada Rasul Paulus. Kalau ditanya bagaimana cara kami membuktikan bahwa itu Yesus, tidak ada dalil lain selain daripada ayat yang Bang Zuma kasih tadi. Justru itu yang menjadi kekuatan bagi kami bahwa kebenaran itu jelas, bahwa Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada Rasul Paulus dengan cara memperlihatkan cahaya kemuliaannya kepada Rasul Paulus. Itu yang dilihat di dalam, baik di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5, 22 ayat 8, 26 ayat 15. Jadi kalau bukti secara secara langsung yang kita mesti tunjukkan, saya kira tidak mungkin selain daripada apa yang tercatat dalam Alkitab. Saya kira begitu dulu Bang Zuma. Oke, baik. Jadi gini Bung, kita berbicara mengenai perspektif iman, maka kami tidak punya hak untuk mengganggu gugat itu. Hanya saja kemudian Al-Quran datang menimpali keadaan, di mana ketika Al-Quran bercerita tentang datangnya sosok sebagai penolong jalan keselamatan menuju kepada surga, yang kami sebut dengan sebutan Nabi Isa. Kejanggalan kemudian terjadi ketika kami membaca Bible, di mana aturan main yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa yang digenapi oleh Yesus, penggenapan ini kemudian berubah makna ketika kita membaca hampir seluruh dari surat-surat Paulus. Maka saya membaca dalam kitab Matius 24, Yesus menasihatkan orang-orang Yahudi, wahai orang Yahudi, apabila ada orang yang berkata kepadamu, bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab kedatanganku kelak ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Nah, tadi saudara kita sudah mencoba untuk menerangkan itu, tapi semakin diterangkan akan semakin ganjil kelihatannya. Kenapa? Karena pengakuan Paulus sendiri terdapat kontradiksi. Contoh, di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Mereka memang mendengarkan suara itu. Tapi di Kisah Para Rasul 22 nomor 9 diterangkan, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kisah Para Rasul 9 nomor 7 mengatakan orang-orang yang bersama dengan Paulus itu mendengarkan suara. Tapi Kisah Para Rasul 22 nomor 9, Paulus membantah itu. Paulus mengatakan mereka yang menemani aku
tidak mendengarkan suara. Dari sini aja rancu sebagai kode kepada kita yang berakal bahwa kisah itu adalah kisah yang tidak benar. Sebuah kisah kita ketika diceritakan dengan kontradiksi dengan sumber yang sama, berarti orang itu bercerita sesuai dengan hasil penyelidikan saja, bukan karena dia tahu persis keadaan yang ada pada saat itu. Nah, karena itulah kemudian kalau bertumpu kepada cerita-cerita ini, maka kembali kepada tema kita, siapa sebenarnya yang mendatangi Paulus ini? Saudara-saudara mengatakan itu adalah Yesus. Apa yang bisa kita buktikan dengan mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus ini benar-benar Yesus? Sedangkan Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain. Bukan aku, tapi seorang penolong lain. Kalau aku memang betul datang, tapi nanti. Dan kedatanganku itu ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Itu tertulis dalam Matius 15, Matius 24 dari nomor 15 sampai dengan nomor 27. Cek per cek, ternyata orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik, itu adalah sang pembinasa keji yang duduk di tempat kudus. Nah, saya melihat Paulus ini duduk di tempat yang kudus, didudukkan sebagai rasul. Rasul itu tempat yang kudus. Tetapi sang rasul pembinasa keji ini kemudian menentang sang maha tinggi. Apa pembuktiannya? Paulus membatalkan semua perjanjian kekal Tuhan yang Tuhan berikan kepada Bani Israel. Contoh, sunat. Sunat itu perjanjian kekal, dia batalkan. Sabat perjanjian kekal, dia batalkan. Taurat adalah hukum kekal, dia batalkan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Ini berarti bahwa Matius 24 nomor 15 itu adalah Paulus. Dan yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik juga itu adalah Paulus. Sementara Yesus mengatakan dia adalah sang pembinasa keji. Sebagai pembinasa keji pasti ada korbannya, pasti banyak korbannya, karena dia adalah pembinasa keji. Untuk itulah saya minta kepada saudara-saudara saya Kristen yang saya kasihi, tolong tunjukkan bukti akurat bahwa yang datang kepada Paulus itu betul-betul Yesus. Karena kenapa kitab Anda mengatakan bahwa iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang, apalagi hanya menyamar sebagai manusia. Ingat, di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9, di situ Paulus, di situ makhluk itu nomor 8, di situ makhluk itu hanya mengaku sebagai manusia, bukan mengaku sebagai malaikat. Saya bacakan dalilnya. Di Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Jawab Yesus, akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Oknum ini mengaku sebagai manusia. Coba Anda baca dalam original teks. Mengaku tidak dia sebagai manusia? Mengaku. Dia mengatakan Nazoraios, artinya orang-orang Nasrani. Berarti roh yang datang kepada Paulus ini cuma mengaku manusia tok. Sedangkan kalau Anda melihat, sekali lagi, mohon maaf yang setinggi-tingginya, kalau saudara melihat dan menyaksikan, ternyata di dalam kitab Anda sendiri dikatakan bahwasanya Yesus akan datang seperti ketika dia datang yang kedua kalinya. Apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Anda baca pelan-pelan. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkanmu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Ingat, Yesus naik ke surga bersama dengan jasadnya. Berarti kalau benar yang datang kepada Paulus ini, maka wajib hukumnya Yesus datang ke dunia ini dengan jasadnya pula. Tapi faktanya yang datang kepada Paulus bukan jasad, yang datang kepada Paulus hanya suara. Siapakah engkau Tuhan? Suara itu pun datangkan kontradiksi. Ada yang dia katakan mendengarkan, di data yang lain dia mengatakan mereka tak mendengarkan. Ini fakta akurat.
Sekarang tinggal Anda buktikan saudara-saudara bahwa yang datang kepada Paulus ini, sehingga Paulus kemudian mendirikan sekte bernama Kristen, dan Paulus membuat kitab yang Anda katakan suci sebanyak 13 buku. Tolong tunjukkan bahwa yang datang kepada Yesus Paulus ini benar-benar adalah Yesus anak Maria. Silakan. Silakan Bang Rum Exegesis, dibuka mute-nya. Ya. Jadi gini, di Matius 24 ayat 27 itu adalah penjelasan Yesus tentang kedatangannya yang kedua kali. Jadi bukan berbicara tentang kapan saja ketika dia hendak membuat setiap orang untuk bertobat. Contoh, dia datang ke Paulus itu untuk menarik Paulus menjadi rasulnya, itu bukan kedatangan yang kedua kali. Kedatangan kedua kali itu nanti pada waktu yang namanya kiamat. Yesus datang, ketika dia datang di Israel, dia tempatnya dia datang di gunung di Bukit Zaitun. Dia akan menginjakkan kaki ke Bukit Zaitun. Sebagaimana dia datang, dia naik ke surga, seperti itu juga orang akan melihat dia ketika dia datang. Nah, dia naik ke surga, dari startnya itu dari Bukit Zaitun, maka dia akan datang pada kali yang kedua, ketika dia akan menghakimi dunia, dia turun ke bukit yang sama, Bukit Zaitun juga. Nah, ketika dia turun pada kali yang kedua, itulah yang dibilang dalam Matius 24 ayat 7, dia gambarkan seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Artinya, ketika Yesus datang di Bukit Zaitun, seluruh dunia akan serempak melihat seketika itu juga Yesus sudah datang. Nah, kebenaran ini nanti akan kita semua lihat. Sekarang belum, akan ada waktunya. Ini yang kami imani, Bang Juma. Nah, jadi tentang dia mendatangi Paulus dengan cara kemahakuasaan dia menampakkan cahaya kemuliaannya kepada Rasul Paulus. Cuman begitu. Cuman lihat cahaya, Rasul Paulus bisa buta. Lalu kemudian dia utus seorang hambanya yang lain, yaitu Ananias, untuk mendoakan Paulus supaya Paulus dicelikkan matanya. Dan saya sangat percaya, juga banyak dan semua orang Kristen percaya bahwa pribadi yang datang menemui Paulus ini dengan cara memperlihatkan cahaya kemuliaannya adalah Yesus, dan dia adalah Tuhan. Nah, saya ulangi, Yesus yang kami percaya yang menampakkan diri kepada Paulus ini, dia bukan manusia dan diangkat menjadi Tuhan. Bukan hanya Paulus yang menjelaskan. Dari kitab para nabi itu sudah ada menubuatkan tentang dia. Kemudian yang lebih banyak menekankan tentang kealahan dia itu Yohanes. Dia adalah Allah, firman Allah yang mengambil rupa manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dibilang, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan ia bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ini saya persingkat. Dan ayat 14 dari Yohanes 1 itu dikatakan firman itu telah menjadi daging atau telah menjadi manusia. Matius banyak menceritakan tentang kelahiran Yesus. Markus, Lukas, Yohanes juga sama. Jadi kelahiran Yesus ini nyata bagi kami bahwa dia adalah Allah yang sama dengan Bapa dan Roh, punya
hakikat yang sama, tetapi dia mau mengambil rupa jadi manusia, menjadi sama dengan kita supaya bisa disalib. Itu tujuannya. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali itu, yang pertama itu adalah untuk menyelamatkan orang dari dosa. Siapa yang percaya sama dia akan selamat. Nah, Yesus yang telah menjadi korban penebus salah inilah yang akhirnya menemui Paulus itu, Bang. Jadi Paulus yang sedang dalam perjalanan menuju Damsik itu, dia berjumpa dengan sosok yang selama ini dia nggak kenal, yang dia cuma dengar, dan dia nggak percaya bahwa itu adalah Tuhan. Malahan dia menganggap Yesus itu menghujat Allah. Maka dia menganiaya semua pengikut-pengikut Yesus di zaman itu. Nah, pada akhirnya sesuai dengan ketentuan Tuhan, maka Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus dengan cara itu, Bang. Dengan cara cahaya, dengan melihat cahaya itu, dia menjadi buta, tapi dia mendengar suara itu. Rasul Paulus bersaksi. Baik, bahwa dia mungkin langsung ke Bang Juma, Pak Pendeta ya. ya, silakan. Silakan Guru Nda. Oke, baik. Yang pertama, di dalam suratnya Paulus di Galatia 1, tepatnya di nomor 15, dia mengatakan begini. Tetapi waktu dia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku. Sorry Bang Zuma, sebentar Bang Zuma. Ya. Waktu saya tinggal sekitar 15 menit Bang ya, nanti soalnya saya ada sedikit ada yang saya mau kerjakan. Baik, baik, lanjut. Baik, Bang. Jadi dalam Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku dia dipilih sejak dalam kandungan ibunya. Dia dipilih sejak dalam kandungan ibunya. Mazmur 58 nomor 3, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan ibunya, pendusta-pendusta ini telah sesat. Saya ulang. Sejak lahir orang-orang fasik ini telah menyimpang. Sejak dari kandungan ibunya, pendusta-pendusta ini telah sesat. Paulus mengaku dalam Galatia 1 nomor 15, sejak dari kandungan aku telah dipilih. Pertanyaannya, dia dipilih sebagai apa? Kalau dia dipilih sebagai orang benar, faktanya dia menganiaya murid-murid Yesus. Faktanya dia tidak pernah mendampingi Yesus kemudian di dalam penginjilan. Nanti ada kata bertaubat, lalu kemudian dia mengaku sebagai rasul. Ini perlu direnungkan oleh teman-teman. Kenapa demikian? Karena di dalam Matius 12 sangat jelas dikatakan bahwasanya apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya dia kembali kepada orang yang bertaubat tadi. Maka pergilah ia dan mendapati orang yang bertaubat tadi bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk kembali dan berdiam di situ, berdiam di orang yang bertobat tadi. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk dari keadaannya semula. Jadi Paulus bertobat. Oke, setelah membunuh, Paulus bertobat. Harusnya kalau Paulus ini bertobat dari membunuh, ketika Yesus mengatakan, ditanya oleh muridnya, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Kata Yesus, jangan kau membunuh. Paulus membunuh. Dan setelah membunuh, Paulus kemudian bertobat. Setelah bertobat, dia tadinya membunuh jasad. Setelah bertobat, dia jauh lebih jahat lagi. Dia membunuh akal sehat manusia. Nah sekarang, bagaimana bisa kita buktikan bahwa itu adalah Paulus? Di dalam Matius 12 ini, Yesus mengatakan demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Angkatan yang jahat Anda boleh baca dalam Matius 12 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat itu kemudian diberi tanda
Anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Hari ketiga dia bangkit, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan itu ada di Kristen. Nah, kembali kepada tema. Kalau saudara tadi mengatakan bahwasanya Paulus ini bertaubat, lalu kemudian digunakan oleh Yesus untuk pengabaran. Yesus sendiri mengatakan yang datang setelahku adalah seorang penghibur. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit seorang manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu hanya sebuah suara. Siapakah engkau? Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya, katanya. Nah, permasalahannya di sini adalah Yesusnya menekankan di dalam Yohanes 16 nomor 7, yang datang setelah dia bukan roh, bukan dirinya sendiri, bukan suaranya. Yang datang setelah dia terangkat ke langit adalah seorang penghibur manusia. Yang jelas nyata-nyata manusia yang akan membimbing manusia lain. Disebabkan karena sedang noise. Nah, oleh karena itulah kemudian saya mengatakan bahwa siapa yang datang kepada Paulus ini? Kalau dia adalah Yesus, berarti Yesus pembohong. Karena dia mengatakan setelah aku yang datang adalah seorang penolong lain. Tapi ternyata yang datang dirinya sendiri. Atau jangan-jangan yang datang kepada Paulus ini adalah roh jahat. Bukankah dalam kitab saudara sendiri diterangkan dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus akan datang dengan jasadnya yang kedua kalinya. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Paulus hanya mendengarkan suara, akulah Yesus. Lantas kemudian kita percaya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah benar-benar Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Sebab kedatanganku ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu pun dia harus turun dengan jasadnya, dengan tubuhnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya suara saja. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah Yesus? Apa yang bisa kita jadikan sajian? Oh, yang datang kepada Yesus itu buktinya. Apa buktinya? Paulus menjadi orang baik. Apa bukti kebaikannya? Dia mengajarkan Yesus datang untuk menebus dosa. Kata siapa? Di mana di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap manusia untuk menebus dosa? Tak ada. Imamat 1 nomor 2. Ajarkan, katakan, sampaikan kepada orang Israel. Apabila di antara mereka ada yang ingin mempersembahkan kurban kepada Elohim, maka agar mempersembahkan hewan ternak, sapi, domba, kambing, lembu. Tak ada manusia. Nah, sedangkan Paulus mengajarkan manusia. Jadi yang mengajarkan Paulus mempersembahkan dengan pengajaran bahwa Yesus mati di atas tiang salib untuk nebus dosa itu adalah roh yang datang kepadanya yang ngaku-ngaku Yesus ini. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa yang datang ini betul-betul Yesus, apa jadi tolak ukurnya? Tolak ukurnya apa? Bahwa itu benar-benar Yesus. Karena hanya dengan suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Cuman karena itu. Sementara kita tidak mengenal Paulus ini siapa. Bapaknya siapa, emaknya siapa, kita tidak tahu. Tiba-tiba dia memotong pengajaran Tuhan dengan mengatakan bahwa yang datang kepadanya adalah Yesus. Jadi saudara, saya rindu ada orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul Yesus anak Maria ini. Apa yang bisa menjadi acuan untuk mengatakan bahwa itu adalah Yesus? Hanya karena mendengarkan suara. Yesus mengatakan jangan kau percaya. Nah, silakan. Oke. Yang pertama Bang, yang pertama saya mau jawab yang Abang sentil tentang sejak dari kandungan. Rasul Paulus mengaku bahwa dia sudah dipilih. Dalam Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Lalu kemudian Abang kaitkan dengan Mazmur pasal 58. Mazmur 58 Bang ya? Ya, 58 Bang. Ayat, nomor 3 atau nomor 4? 3. Nah, ayat 3 itu Bang. Oke. Tapi kalau di buku itu Alkitab itu di ayat 4.
Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Nah, bertolak belakang antara Galatia 1 ayat 15 dengan Mazmur 58 ayat 3, karena pemazmur yaitu Daud, dia sedang membicarakan tentang para orang-orang fasik. Jadi bukan orang-orang benar yang dia sementara tuturkan di sana, tapi dia sedang berbicara tentang orang-orang fasik. Maka kalimat Daud dalam Mazmur 58 ayat 3 ini itu tidak nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 1 ayat 15, karena justru Galatia 1 ayat 15 ini Paulus sedang menceritakan tentang dirinya memperoleh kasih karunia dari Tuhan sejak dari dalam kandungan, walaupun dalam kenyataan perjalanan hidupnya di masa muda dia menganiaya orang-orang percaya Yesus. Nah, Yesus bilang, barang siapa menganiaya kamu, dia bukan menganiaya kamu tapi menganiaya aku. Barang siapa membenci kamu, dia bukan membenci kamu tetapi membenci aku. Yesus bilang, makanya ketika Paulus tanya, siapakah engkau Tuhan? Sebenarnya dia pakai kata kurios di sana, kurie. Siapakah engkau Tuhan? Dia bilang, akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, abang bilang seorang manusia yang dikatakan Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16, dia bilang begini, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini terjemahan Lai, dia pakai kata seorang untuk mempermudah orang Kristen memahami pribadi yang diutus oleh Allah ini untuk menjadi penolong. Tetapi sebenarnya dalam teks aslinya dari bahasa Greek atau Yunani, dia tidak memakai kata seorang, tetapi converter penolong yang lain aja. Dia tidak pakai seorang penolong, tapi penolong yang lain. Jadi selain Yesus diutus ke dunia, ada penolong yang lain bagi orang Kristen. Itu di Yohanes 14 ayat 16. Jadi dia adalah Roh Kudus, bukan firman yang menjadi daging ini, bukan Yesus yang menjadi manusia, bukan. Ini hal terpisah yang kita mesti bicarakan kalau mau ngomong jujur. Nah, yang ketiga, kedatangan yang kedua kali ini belum terjadi di waktu Yesus menjumpai Paulus, Bang. Jadi Yesus menjumpai Paulus itu belum termasuk dalam konteks kedatangan kedua kali yang dimana digambarkan seperti kilat memancar dari timur ke barat. Oke, mantap. Tanda-tandanya kalau gitu, yang bikin percaya. Langsung ke situnya, karena kan waktunya dikit lagi tuh. Langsung ke situnya aja. Iya Bang. Jadi dengan cara menunjukkan cahaya kemuliaannya, karena Yesus belum datang untuk kedua kalinya. Kalau dia datang untuk kedua kalinya, benar Bang Suma bilang, dia akan datang dalam wujud manusia yang seperti dulu dia terangkat ke surga, seperti itu dia akan datang. Nanti di akhir zaman, di penghujung zaman, nanti dia akan menghakimi dunia. Dia akan datang seperti yang Bang Juma maksud. Itu yang saya pahami dari Oke, mantap. Jadi Gurunda, cahaya kemuliaan Gurunda. Oh, ya, silakan. Sekalian ini anggap sebagai closing saya aja Bang ya. Sekalian saya soalnya ada sedikit kerjaan. Saya pamit ya. Baik, Pak Pendeta, tapi didengerin dulu jawaban dari Gurunda juga ya, Pak Pendeta ya. Dengerin dulu ya. Baik. Jangan dulu turun ya, Silakan Gurunda. Gini Bang. Mohon maaf, saya harus keluar karena saya harus menghubungi orang yang minta tolong saya. Saya ada kerjaan dan saya harus temui dia. Ada pelayan saya, ya. Saya mohon maaf. Oh, baik. Gini aja Pak Pendeta, besok
besok dijadwalin aja Pak Pendeta ya, di DM aja ya. Boleh nanti kita lihat ya. Kalau saya Baik. punya waktu besok, saya coba nanti mampir di Komal ini. Baik, terima kasih untuk semuanya, Bang Jonathan. Makasih sudah naikin saya. Allah memberkahi kita semua. Ya, terima kasih Bang. Ya. Makasih Bang. Ya, makasih Bang. Oke, saya tanggapi dulu ya teman-teman. Supaya didengarkan pada teman-teman yang ada di bawah maupun yang ada di YouTube. Jadi kalau kita belajar tentang bahasa Yunani secara mendalam, kata parakletos itu tidak merujuk kepada pneuma hagios. Itu dulu. Kalau berbicara mengenai pneuma, hantu atau roh, betul, itu bukan manusia. Tetapi adalah makhluk roh saja. Tapi ketika berbicara mengenai parakletos, maka itu mutlak wajib hukumnya berbicara tentang jasad manusia yang menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia yang kemudian disebut rasul. Jadi kita nggak bisa ditipu ya, karena di sini ada pakar, ada orang yang ngerti, adik-adik kita ini sudah pada bisa bahasa Yunani. Parakletos itu merujuk kepada orang yang dipilih menjadi wakil Tuhan atau duta Tuhan di atas muka bumi. Itu harus dipahami. Jadi kalau dikatakan penolong lain, meskipun tidak dikatakan seorang, itu sudah pasti parakletos itu manusia. Disiplin ilmu manapun ketika berbicara mengenai parakletos, itu rujukannya kepada manusia atau makhluk minimal. Nah, kembali di sini sudah sangat jelas dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Coba camkan baik-baik ini. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Artinya dia datang dengan jasad dan tidak ada indikasi sedikit pun dari Yesus bahwa yang datang kemudian itu adalah dirinya sendiri, baik dalam bentuk roh maupun hanya dalam bentuk suara. Itu tak ada. Nah, yang jadi inti permasalahan di sini yang membuat dua saudara Kristen kita ini minta pamit buru-buru, itu karena Yesus tidak pernah menerangkan dia akan datang untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya. Sementara banyak bertaburan kita lihat orang murtad karena mengaku bertemu dengan Yesus. Padahal Yesus sudah mengatakan kedatanganku itu ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sedangkan Kisah Para Rasul 22, di situ dikatakan bahwasanya Paulus melihat sinar dari langit yang kemudian mengelilingi dirinya tok. Tidak ada yang kayak gitu. Sinar yang dimaksud Yesus itu bersinar dari timur sampai ke barat, bukan hanya kepada orang per orang. Ini pembuktian penyesatan yang terstruktur dengan baik yang harus kita bongkar habis. Ya, di sini cikal bakalnya ini. Makhluk apa yang datang kepada Paulus sehingga ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada Pantekosta, ada bla 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 bla. Di sini cikal bakalnya ini. Kalau terbukti yang datang itu adalah Yesus, Kristen betul. Tapi kalau ternyata bukan, berarti ada makhluk lain yang datang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengenali lebih jauh? Kata Yesus di dalam Yohanes 8:44. Dengarkan baik-baik. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. 1. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Nah, yang pertama, iblis ini menjadi bapak.
Iblis ini kemudian mengaku sebagai Tuhan, sebagai pembimbing, sebagai pengajar, sebagai gembala. Di dalam pengakuan Paulus 1 Korintus 4 nomor 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai Bapa, karena akulah yang dalam Yesus menjadi Bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Coba, mengaku Bapa dia, padahal Yesus mengatakan, jangan kau menyebut Bapa siapapun yang ada di langit maupun di bumi, sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Sementara Paulus mengaku Bapa. Camkan itu baik-baik. Iblislah yang menjadi bapakmu, berarti ada iblis yang mengaku Bapa di sini. Yang kedua, bapakmu ini melakukan kemudian sesuatu yang diajarkan kepadamu agar kamu mengikuti apa yang ia lakukan. Benar saja, orang-orang Kristen mengikuti kemudian keinginan-keinginan Paulus. Atas kehendak siapa orang Kristen tidak bersunat? Paulus. Atas kehendak siapa kemudian mereka mengibadahi Yesus? Paulus. Atas kehendak siapa? Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Semua berpola kepada Paulus. Itu yang kedua. Dia bapakmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Itu tadi. Sebab sekalipun kau mempunyai beribu bapak, dia mengaku bapak. Dia sebagai pembunuh diterangkan di dalam kisah para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha kemudian membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Galatia 1 nomor 13, sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15:9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Sang bapak mengakui kalau dia adalah sang pembinasa keji yang melakukan awal perbuatannya dengan berpura-pura mengatakan bertobat. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Coba kita lihat dalam Roma 3 nomor 7. Apa yang dikatakan oleh beliau? Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh kebohonganku, oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia harus bermegah. Ini ciri-ciri bagian daripada iblis itu. Ia adalah pembunuh dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab yang ada di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, dan sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia mengakui. Di dalam Roma yang kita bacakan tadi, dia mengakui itu. Bahwa dalam kelicikanku, dalam dustaku, oleh kebesaran Allah, jika kebesaran Allah oleh dustaku. Lalu kemudian apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Ini jelas. Di dalam Filipi 1:18 juga dikatakan, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud menipu atau palsu atau mengelabui maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku Paulus tetap bersukacita. Nah, artinya bahwa apa yang diterangkan oleh Yesus dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu, itu terpenuhi 100%. Sekarang kalau orang-orang Kristen tidak mampu membuktikan bahwa yang datang kemudian kepada Paulus mengaku Yesus itu adalah Yesus, maka betullah iblislah yang selama ini mereka tuhankan. Adakah orang-orang Islam yang ada di Komal ini sebagai penggiat apologet Islam bisa membantu saya untuk mengetahui bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah betul-betul Yesus? Silakan. Itu ini Guru Nda, apa ya? Waktu aku tekenin kan ya, oh, Pak, siapa itu? Pak Exegesis kepanjangan, langsung aja intinya gitu.
tanda-tanda apa yang menguatkan bahwa itu Yesus? Di situ dia mati langkah, Gurunda. Iya, emang betul. Betul. Itu makanya dia cabut itu karena tahu lemah banget, dia bilang cahaya kemuliaan. Nanti Gurunda tanya yang kayak gimana cahaya kemuliaan? Nah, kayak itu hancur dia. Iya, saya lupa tadi ke situ, betul. Cahaya Itu kemuliaan. Dia bilang situ, makanya aku mau. Nah, Gurunda itu cahaya kemuliaan tuh gimana tuh? Bubuk dia. Iya. Bentar Bang Kores, ini Anjas Muslim apa Kristen Anjas? Bentar Bang Kores, ini Anjas Muslim apa Kristen Anjas? Halo Anjas, coba dibuka mute-nya. Jawaban mereka ini hanya berdasarkan halu dan psikologis yang berlaku, bukan akal. Jadi psikologis yang diserang ini. Hebat memang Paulus itu. Ya itulah dimaksud Bang Joma tadi, setelah dia membunuh manusia yang sifatnya nyata fisik, kemudian dia bermanuver, katanya dia bertobat, justru bermanuver membunuh akal sehat manusia. Benar ini terjadi. Fakta begitu ya Bang Joma. Iya. Gue setuju itu. Sehebat-hebatnya iblis, Allah lebih hebat menitipkan Al-Quran untuk membongkar semua kejahatan setan. Melalui apologet Islam inilah kemudian semuanya akan terbongkar bahwa yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus. Silakan tampilkan saudara Kristen yang bisa berdialog mengenai ini, silakan. Nah, sama ini ya Ikhwan yang di bawah ya, 1.800 viewer gitu. Perhatikan tadi gitu kan. Apa yang dilakukan pendeta pelan, panjang, lama, lambat, itu tuh cara-cara dalam berapologetika. Atau kalau bahasa Koresnya bertakia Korintus gitu. Karena apa? Semakin panjang, semakin lambat, orang semakin bosan, mereka berharap kita itu lupa apa yang kita Iya, tanyakan. betul. Ya kan ya Gurunda ya? Benar sekali. Ya kentara sekali soalnya itu cara-caranya. Ya nggak bisa jawab, dia panjang-panjangin jawabnya. Nyambung ke kedatangan kedua lah. Yesus itu tetap Tuhan lah, apalah. Kayak gitu kan. Cuman pas kita tekanin lagi langsung, ya, Bang Andi, gas. Intinya bicara di luar topik, tapi mengalihkan topik. Itu aja sih. Nah, itu panjang-panjangin ngomongnya supaya lupa kita topiknya apa gitu kan. Berharap belok topiknya. Jadi bahas dia tuh tadi berharap bahas kedatangan keduanya Yesus gitu kan. Orang pertanyaannya, bener nggak itu Yesus yang datang ke Paulus gitu? Kalau bener apa tandanya? Langsung apa namanya? Itu pendeta Bang Kores, pelayan juga dia. Nah, apa Iya. pendetanya? Kak, pendeta lebih susah untuk keluar dari sana. Kalau jemaat masih bisa muter lidah. Kalau pendeta tahu data, ini pasti saya diserang dari sisi ini, pasti diserang. Mereka sudah tahu kalau pendeta. Kalau jemaah itu asal nyerocos aja, ngotot tapi tak ada ilmu. Itu begitu, itu bedanya. Kalau pendeta itu sudah tahu bahwa saya akan diserang dari sisi ini. Percuma saya mengatakan ini, mending saya pamit. Mau berdebat tapi ditentukan timer. Mau berdebat tapi ditentukan waktu. Nah, itu pendeta. Pendeta yang betul-betul sudah tahu bahwa Islam itu betul dan dia ingin tampil, pasti dia akan menjaga setiap dia berbicara. Tapi kalau jemaat, ya asal ngomong. Dan tema mereka yang memilih ya Gurunda. Betul. Ya kita jamah dulu nih yang baru naik. Ada nggak ya? Yang baru naik ada yang Kristen nggak nih? Arkian atau Anas Dewantara? Itu Juli itu. Juli, silakan Juli. Kalau naik doang mic-nya ditutup mending di bawah aja dah. Saya itu sampai 1 juta. Wih, kelamaan itunya sampai 1 juta. Nah ini juga saya informasikan ya teman-teman ya. Siapapun di luar sana yang memakai logo API, ya apabila Anda ada suatu kegiatan, aktivitas apapun itu mempergunakan logo API gitu ya, sebaiknya ya beritahulah pusat supaya kita bisa mendukung.
Betul ya Bang Joma seperti itu ya? Iya, seperti itu. Namanya yayasan itu begitu. Yayasan itu harus begitu teman-teman. Apapun yang kita lakukan, mengatasnamakan API, logo, itu harus kita laporkan ke pusat. Meskipun niatan kita itu baik, itu bisa menghasilkan dosa bagi teman-teman kita yang lain gitu. Lain cerita kalau berbuat sesuatu untuk kebaikan yayasan, membentuk sebuah gerakan yang istilahnya mau membuat kejutan dan betul-betul tidak merugikan siapapun. Contoh, saya membuat skincare, tidak izin kepada yayasan. Kenapa? Karena saya tidak merugikan. Insya Allah ke depan saya akan menguntungkan. Karena tujuan saya membentuk usaha ini adalah untuk API. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Nanti cuman nanti saya minta API untuk kita saling membantu teman-teman yang ada di DPW ini agar membantu bagaimana kemudian usaha kita ini bisa bertumbuh, karena itu untuk kepentingan yayasan kita juga. Menurut penelitian ya yang kami temukan beberapa hari belakangan ini, dan itu belum selesai, ternyata penduduk Indonesia itu 95% menggunakan skincare. Bayangkan itu. Wanitanya. Belum lakinya. Nah, kalau API bisa kemudian mengajak yang 95% ini menggunakan produk API, dalam hal ini skincare yang kita buat, ya, maka sejahtera umat ini, karena API ini bukan yayasan kelompok tertentu. API ini adalah yayasan yang menaungi semua ya pergerakan-pergerakan Islamisasi dan pergerakan Kristenisasi di Indonesia. Bukan kepentingan Bang Suma atau kepentingan kelompok per kelompok di dalam API, tetapi API ini adalah betul-betul yayasan yang bekerja nyata untuk rakyat Indonesia dalam hal menyatukan umat Islam dan membentengi umat Islam dari gerakan murtad, pergerakan misionaris untuk memurtadkan. Saya kira begitu Bang Handi. Jadi betul, tidak boleh menggunakan API untuk kepentingan pribadi atau melakukan sesuatu dengan menggunakan logo API, mengatasnamakan API, tetapi menggunakan contoh menggunakan rekening pribadi, itu nggak boleh. Contoh ya, seperti itu. Jadi harus ketika ada yang ingin membantu kita misalnya, maka arahkan ke yayasan apologet yang ada. Dari yayasan nanti yang akan menyalurkan bantuan itu. Karena kita ini adalah organisasi. Begitu saudara. Nah, kecuali silakan Bang Handi. Kecuali kalau yang bersangkutan ingin membantu personal ya, no problem, itu lain cerita. Tapi kalau ada gerakan dari bawah, ini loh adik Korea semuanya ya, ada gerakan dari bawah, terus mengatasnamakan API, terus pakai nama rekening pribadi, terus dia buat program sendiri tanpa diketahui oleh kita dari pusat. Nanti kalau terjadi apa-apa, nanti juga kan API pusat yang harus bertanggung jawab. Itu kira-kira, sebelum terlalu jauh ya. Ini hanya imbauan saja. Kira-kira begitu. Ya, aku sebenarnya belum tahu ya Bang Andi. Sebenarnya aku belum tahu masalahnya ya. Cuma gini Ikhwan, kalau posisinya seperti itu, pakai rekening pribadi, nggak pakai izin, lalu kemudian apalagi masalahnya ngumpulin uang kayak gitu ya. Itu udah salahnya double gitu. Jangan anggota deh. Jangan anggota. Maksudnya jangan yang bukan anggota. Yang bukan anggota salah. Yang anggotanya salah gitu. Pengurus aja salah kalau kayak gitu. Gitu loh Ikhwan. Nah, jadi ini kasusnya gimana ya Bang Andi? Produknya apa emang? Ya, misalnya contoh ya. Contoh nih, di kampung saya nih Bang, ada anak yatim. Ya, harus perlu dibantu. Ya mau disekolahin apa segala macam lah kan begitu. Tolong dibantulah, donatur ke sana begitu. Melewati garis lurus dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga enggak API. Mestinya kan lapor dulu ke API pusat. Tunggu. Terus bawa apinya gimana? Ya logonya kan API gitu. Kira-kira begitulah. Okay. Gitu ya.
Mestinya kan melalui API dulu. Mending mohon API, kita ada dana kok dalam hal itu. Ke API dulu gitu loh. Bang, saya dari DPW ini minta tolong ada begini, bisa survei dulu nggak? Gimana cara menyelesaikannya? Ya kita langsung aksi kan. Seperti kemarin ada saudara kita, ada guru ngaji yang sedang sakit gitu ya, lapor ke kita. Insya Allah API bergerak, selesai cepat, transparan melalui rekening yayasan. Jadi nggak ada isu-isu yang bisa menimbulkan apa ya, saling curiga mencurigai. Kan transparansi itu kan lebih baik daripada main belakang kan, itu kira-kira.